الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعله في الأرض حليفا وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسول المصطفى أرسل الله رحمة للعالمين وجعل أمة وتأتى ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وسط القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini Jumat 12 Mei 2023 kita dapat menunaikan salat Jumat kita insya-Allah secara berjamaah. Banyak manusia yang terlena oleh kenikmatan dunia sehingga tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Allah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Untuk itu marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita, memperbaharui semangat juang keislaman, memperkaya kehidupan rohani, serta mencari pola kehidupan yang lebih bermakna dan tidak terpaku pada rutinitas serta terjebak pada legalitas formal. Sedang jamaah Masjid Baitul Ulum yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang yang berderang sampai sekarang ini, yakni nur Islam, cahaya keislaman. Kemudian hati juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan wabil khusus kepada hati sendiri. Mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Makna takwa secara substansial mengandung 3 dimensi. Hubungan harmonis, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Ilustrasi dimensi takwa yang pertama, hubungan dengan Allah, dilukiskan dalam hadis Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, atudri ma haqqullahu 'alal ibad wa ma haqqu 'alal ibadi Allah?" Hai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Qala Allah wa Rasulullah a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ayyabudu wa la yusyriku bihi wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'azziba bihi syai'an. Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah terhadap hamba Allah ketundukan mereka kepadanya dan tidak mempersekutukannya, sedangkan hak hamba terhadap Allah adalah tidak diazab disebabkan oleh sesuatu hal. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah dan kita tingkatkan selalu ketakwaan kita, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjalankan perintahnya. Sebagaimana daripada tema khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini tentang manajemen hidup yang Islam. Untuk menunjukkan hubungan baik kita dengan Allah ialah dengan jalan beribadah kepadanya. Misi ibadah adalah merupakan dasar diciptakannya manusia, sebagaimana yang hati bacakan tadi di awal khutbah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Dengan beribadah, manusia merasa dirinya sebagai hamba yang senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah sebagai konsekuensi akibat karena dirinya sebagai hamba yang harus berbakti. Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang batin maupun yang zahir. Dimensi takwa yang kedua, bagaimana kita terus menjaga hubungan baik kita terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan malapetaka dan bencana buat diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 195,
Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hadirin Senin Jamaah Jumat Masjid Baitul Ulum rahimakumullah. Dimensi yang ketiga, sebagai hamba Allah yang tugasnya untuk beribadah, agar kita selalu bagaimana memegang takwa itu adalah menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia memerlukan orang lain untuk saling memberi dan menerima dan menjalin suatu interaksi horizontal. Manusia tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan iri hati, perbuatan keji dan lain semuanya yang merupakan perbuatan-perbuatan tercela. Mungkin saja dalam pemilihan beberapa waktu, tahun-tahun yang lalu, kita memilih presiden, kita memilih daripada wakil-wakil rakyat, maka yang terjadi hal yang tidak kita inginkan karena terjadi sesuatu mengenai politik adalah bagaimana kita cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri untuk bagaimana kita jangan sampai menyalahkan orang yang telah duduk memegang jabatan karena salah sendiri pada waktu kita memilih dia karena uang dan uang. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'u min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Ini selalu bagaimana ingatkan pada istri-istri kita, ingatkan pada anak-anak perempuan kita. Karena sesungguhnya orang mukmin itu seharusnya saling memberikan timbal balik dan memberikan manfaat positif yang berdampak horizontal pada asas manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, dari uraian singkat ini khatib dapat menyimpulkan hal yang pertama, hidup di dunia yang bersifat nisbi dan penuh dengan senda gurau ini seharusnya kita hiasi dengan kepatuhan dan penyerahan secara totalitas kepada norma-norma ilahi untuk mencapai kebahagiaan kelak di akhirat. Hal yang kedua, hidup Islami adalah hidup yang dihiasi dengan nilai-nilai ilahiyah, penuh dengan cinta kasih sayang antara sesama manusia dan secara kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan yang ketiga, manajemen hidup yang Islami adalah hidup yang serba teratur, keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, dengan lebih memprioritaskan prioritas ibadah ukhrawi daripada kemewahan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada yang hati dapat sampaikan dalam khutbah Jumat yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatul samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zurrina wa maulana Muhammad Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgama liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mubiran wa amiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وتابع التابعين والعلماء وإن شاء الله تعالى برحمة الله وكرماته من الآمنين آمين يا الله آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وخرجنا من الدنيا من كلام لا إله إلا الله وانشرنا يوم القيامة مع الإيمان ورجنة دار السلام مع الإيمان اللهم نوّر قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله بنور بهداية بنور إيمان وإسلام بحقنا بالتقوى والاستقامة وتوكلنا عليك نبنا عليك المصير اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة خصوصا بلاد إندونيسيا الكبيرة المدينة الباتام بلد الطيبة وربها غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر والجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر